persis di hadapannya. Dan dari sini ia sadar bahwa air kelapa bisa dimanfaatkan sebagai pengganti minuman. Namun masalahnya ia tak punya alat untuk membukanya. Di momen ini Chuck berkali-kali gagal dalam mengupas kelapa, hingga akhirnya batu yang ia gunakan itu pecah dan membentuk sebuah benda tajam. Dan dari sini ia memanfaatkan pecahan batu itu sebagai pisau hingga ia bisa meminum air kelapa pertamanya. Beberapa saat setelah itu, Chuck memulai pertualangannya dengan mengarungi pulau kecil itu. Ia menemukan sebuah gua dan mencoba memanggil siapapun, namun tetap tak ada yang menjawabnya. No. Chuck melanjutkan perjalanan hingga ia melihat ujung dari tebing pulau itu. Berniat untuk mendaki, namun kakinya sobek dan terluka sangat parah karena menginjak terumbu karang. Chuck memotong celananya dan mengikat potongan celana itu sebagai alas kaki. Dan sampailah ia di puncak dari tebing itu. Ia mulai melakukan observasi ke setiap sudutnya, namun pandangannya terhenti karena melihat sesuatu yang mengambang di pinggir pantai. Chuck pun segera turun dan berlari untuk menghampiri benda itu. Dan ternyata itu adalah mayat dari seorang co-pilot yang malam itu membantu Chuck duduk menggunakan sabuk pengaman dan memberikan oksigen. Chuck segera membawa mayat dari co-pilot itu ke tepi pantai. Sebelum menguburnya, Chuck mengambil beberapa barang yang bisa ia gunakan seperti sepatu dan senter. Scene berpindah pada keesokan harinya. Di hari ketiga ini, Chuck mulai menerima keadaannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Chuck tersenyum saat mendapatkan air. Meskipun itu hanya tetesan hujan yang tersisa di dedaunan. Di hari itu ia juga belajar untuk berburu ikan menggunakan tombak yang telah ia buat. Pada malam harinya, Chuck yang sedang berdiri di lepas pantai melihat cahaya dari sebuah kapal. Ia pun bergegas membuat peralatan seadanya dari equipment yang ia punya. Hingga pagi pun tiba, dan artinya ini adalah hari keempat. Chuck siap untuk berlayar dengan pelampung karet dan sebuah dayungan kayu yang ada di tangannya. Ombak pertama ia lalui dengan cukup mudah, begitupun ombak kedua hingga ombak kelima. Namun pada ombak keenam, Chuck terlihat mulai kesulitan. Untungnya ia berhasil melewatinya, begitupun untuk ombak ketujuh. Dan ini adalah ombak kedelapan yang harus dilaluinya. Gulungan ombak ke-8 membantingnya hingga terhempas ke terumbu karang yang ada di bawah. Dan saat berenang ke permukaan, Chuck kembali terbanting sehingga kakinya mengalami pendarahan yang sangat hebat. Hujan badai kembali terjadi pada hari itu. Chuck yang tak berdaya memutuskan untuk tinggal di goa hingga keadaan membaik. Dan scene pun berpindah pada keesokan harinya. Ini adalah hari kelima di pulau itu. Chuck perlahan bangun untuk melihat luka di kakinya. Setelah itu ia membuka foto Kelly seolah menggambarkan apa yang tengah ia pikirkan. Beberapa saat setelah itu Chuck kembali ke pinggir pantai, namun kali ini ia membuka semua paket yang selama ini telah ia kumpulkan. Chuck mengambil beberapa barang yang mungkin dapat ia gunakan seperti